Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Kita harus setiap hari bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Nur, yang dimana kita akan mempelajari materi bab 8 kita tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kita akan mempelajari bagaimana cara memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Kita akan mempelajari apa itu empati, bagaimana empati itu akan bisa timbul, dan bagaimana kita cara menghormati orang tua dan menghormati guru. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari apa itu empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain, atau sama halnya dengan rasa iba. Jadi, ketika seseorang itu merasakan suatu kesedihan, suatu kesusahan, maka kita juga akan merasakan seperti itu. Selanjutnya, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa empati itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya apabila waktu itu datang anak yatim, orang miskin, dan beberapa kerabatmu, berilah sekedar harta itu dan perkataan yang baik. Jadi ketika ada anak yatim datang ke rumah, kita memberikan santunan. Ketika ada orang susah membutuhkan bantuan kita, maka kita memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan hal yang baik, setidaknya kita tidak memberikan perkataan yang tidak baik. Jadi harus perkataan yang baik. Bagaimana? Ya, kita bisa minta maaf, kita tidak bisa membantu cara maksimal, bukan malah membentak. Di sini sikap empati ini akan timbul apabila satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Artinya ketika teman kita dalam keadaan susah, maka kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, bukan malah kita merasakan kamu kenapa sih kok selalu begini. Bukan seperti itu, malah kita harus mengetahui apa titik masalahnya, apa titik kesusahannya. Dari situ kita berusaha untuk menghiburnya. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Artinya begini, kalau ketika temanmu merasakan suatu kesedihan, maka kita juga merasakan iba. Kalau temanmu ada merasakan kesusahan, maka kita berusaha semampu mungkin untuk membantunya. Nah, ini ada hadis Rasulullah yang juga menerangkan tentang empati. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Artinya ketika mukmin itu dalam kesusahan, maka kita sebagai mukmin yang lainnya adalah membantu, menguatkan agar apa yang dirasakan kesedihan itu semakin berkurang. Nah, di sini bagaimana cara mewujudkan perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari? Di sini Bu Nur akan memberikan contoh-contohnya bagaimana kita berempati terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita berempati terhadap teman, terhadap saudara, terhadap kerabat. Nah, satunya peka terhadap perasaan orang lain. Artinya ketika dia dalam kesedihan, kita tidak boleh menambah kesedihannya. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah
dia. Jadi ketika kerabat yang lain ada kesusahan, kita bisa harus menempatkan posisi. Jadi kita seakan-akan, oh iya, dia dalam keadaan seperti ini, jadi saya tidak harus menambahkan beban kepada dia. Jadi kita juga harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketiga, berlatih mengorbankan diri sendiri. Bagaimana caranya? Ketika saudara kita, teman kita, kerabat kita membutuhkan bantuan, artinya kita harus mengorbankan. Ketika kita mempunyai uang atau mempunyai sesuatu yang bisa meringankan beban orang lain, maka kita berusaha mengikhlaskan untuk bisa membantu orang lain. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Sedikit saja bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menciptakan kebahagiaan orang lain. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang empati, kita juga mempelajari tentang menghormati orang tua. Siapa seorang tua itu? Kenapa kita harus menghormati? Ya, di sini orang tua itu kan selaku kedua orang tua yang telah merawat kita dari kecil menjadi seorang anak dan menjadi seorang remaja, menjadi seorang sosok dewasa. Itu peran orang tua. Nah, menghormati orang tua itu bukan hanya ketika beliau masih hidup, tetapi ketika beliau sudah meninggal pun kita tetap menghormati orang tua. Bu, bagaimana caranya Bu menghormati orang tua yang masih hidup dan masih meninggal? Yang pertama, kita selalu mendoakannya. Artinya setiap kali kita selesai melakukan ibadah sholat 5 waktu, berilah sedikit waktu, selipkan doa untuk kedua orang tua. Bagaimana doanya? Kita baca sama-sama ya. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Siapa? Ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, yang kedua, memperlakukannya keduanya dengan sopan dan hormat. Artinya, ketika kita berbicara dengan orang tua, kita menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh dengan nada yang tinggi, apalagi dengan cara membentak. Kita tidak boleh sedikit pun membentak orang tua, karena ketika kita menyakiti hati orang tua, maka jauhlah bau surga itu dari kita. Yang ketiga, mendengarkan nasihat kedua orang tua. Tidak ada orang tua itu memperlakukan anaknya atau menjerumuskan anak itu ke lembah dosa, tetapi orang tua selalu memberikan yang terbaik, menasihati anak-anaknya dengan baik, mengajari anak-anaknya dengan baik. Yang keempat, menjalankan wasiatnya jika orang tua itu sudah meninggal. Artinya ketika orang tua kita waktu meninggal dunia, dia memesan, ada pesan yang harus dilaksanakan, maka selaku sebagai anak-anak kita harus menjalankan wasiat orang tua. Yang kelima, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Kedua orang tua kita itu mempunyai kerabat. Nah, ketika kedua orang tua kita meninggal, kita yang harus menyambung tali silaturahmi. Bukan ketika orang tua kita meninggal, tetapi kita hanya di situ saja memutus tali silaturahmi, itu salah. Maka perbanyaklah tali silaturahmi, maka kita akan memperbanyak saudara. Setelah kita mempelajari tentang empati, menghormati orang tua, kita juga mempelajari menghormati guru. Mengapa sih kita harus hormat pada guru? Nah, selain kita hormat pada orang tua, kita juga mempunyai sosok orang tua yang lain yang mengawasi kita, yang mempelajari kita. Tapi posisinya beda. Kalau orang tua itu berada di rumah, kita diawasi waktu di rumah, kita dipantau waktu di rumah. Nah, guru ini kita dipantau waktu berada
tidak bisa menulis, membaca, berhitung, siapa yang akan bisa mengajari kalian? Yaitu sosok guru lah yang akan datang untuk mengajari kalian, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya orang yang berilmu pengetahuan maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, bagaimana cara menghormati guru agar kita terasa oh iya, guru ini sudah baik sama saya, terus guru ini sudah merasa sama perhatian sama kita, maka kita harus timbal balik, kita harus menghormati guru. Di sini ada beberapa cara menghormati gurunya. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Ketika kita bertemu dimanapun, ketika guru lewat, kita harus menundukkan kepala dan memberikan salam. Apakah harus begitu? Guru tidak minta dihormati, tetapi kita selaku sebagai siswa, kita harus menghormati guru. Itu menunjukkan bahwa kita itu berakhlak dan berbudi mulia. Kenapa? Orang yang berpendidikan tadi kan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka karena pendidikan itulah kita mengetahui cara menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas. Ketika guru menyampaikan sebuah materi, maka tugas kita sebagai siswa bagaimana? Kita memperhatikan guru itu ketika menjelaskan, bukan kita malah berbicara dengan teman yang lain. Ketika guru kita mengajak berbicara di luar kelas, kita pun harus mendengarkan. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Ini sama halnya ketika kita berbicara dengan guru, kita harus menggunakan bahasa yang baik, bukan dengan bahasa yang seperti biasa kita berbicara dengan teman. Itu beda. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Sama halnya ketika kita melaksanakan nasihat orang tua, kita juga melaksanakan nasihat dari guru. Yang terakhir, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, apapun pekerjaan kita harus melakukan dengan rasa ikhlas. Kalau kita didasari dengan rasa tidak ikhlas, maka pekerjaan itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Ketika guru memberikan tugas, artinya guru menyayangi kalian karena akan menjadikan kalian lebih pandai. Dari yang bisa Bunu sampaikan, semoga apa yang Bunu sampaikan pagi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ladang pahala, dan menjadikan kalian lebih istiqomah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita harus selalu berempati kepada sesama, menghormati orang tua, dan menghormati guru. Sebelum Bu Nur akhiri, Bu Nur selalu mengingatkan kepada kalian, ingat selalu beribadah 5 waktu, selalu berdoa, selipkan doa untuk kedua orang tua, selipkan doa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan anak-anak jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker terlebih utama, dan menjaga jarak, menghindari keramaian. Itu saja dari Bu Nur. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.